kasih nih atas waktunya sehingga hari ini saya bisa mewawancarai Umi keterkaitan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8, yaitu pada modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis kebajikan. Namun sebelumnya mungkin Umi bisa memperkenalkan dulu, memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatma SPDSD. Saya sebagai kepala sekolah dasar negeri nomor 29 saya bertugas di sini sejak tahun 2012 sampai sekarang. Alhamdulillah sudah lama ya. Jadi kalau dari lihat dari daftar belakang dari tahun 2012 sampai sekarang, kebetulan saya juga ada di sini. Alhamdulillah perkembangan sekolahnya sudah luar biasa, Bu. Iya, dari merintis dari awal sampai sekarang, perubahannya cukup luas sekali. Dan itu semua berkat kerja keras Umi dan kerjasama Umi dengan pihak sekolah lain. Dan komite sekolah dan juga semua warga sekolah. Iya. Baik Umi, Ya. untuk mempersingkat waktu kita langsung saja dari pertanyaan yang saya ajukan pada Umi. Dalam pengambilan keputusan berbasis pendidikan ini ya. Jadi bagaimana sih Umi mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Cara saya mengidentifikasi yang berkaitan dengan etika tadi, di mana menghadapi dua masalah yang sama-sama benar, namun saya harus mencari dulu fakta atau permasalahan dulu, mencari dulu beberapa permasalahan, ya, mencatat masalah semua masalah-masalah ini. Ya, kemudian setelah saya mencatat, saya mempelajari dari sekian fakta yang saya dapat atau etika yang saya dapat itu, pokoknya semuanya saya harus mendaftarkan etika-etika yang ada. Ya, jadi intinya mengidentifikasi dulu dari permasalahan yang ya, dari setiap permasalahan yang dia. Baru saya Ya. itu setelah saya mendata, baru saya itu mencari solusinya. Solusinya. Iya. Nah, dari setiap permasalahan yang dihadapi, kadang-kala kan ada istilahnya permasalahan yang berbasis dengan rujukan moral. Di sisi lain, ada kasus misalnya Umi harus memperhatikan nilai kedisiplinannya, tetapi di sisi lain juga Umi juga dihadapkan dengan istilahnya kasihan dengan guru atau pegawai Umi. Nah, dalam mengambil keputusan seperti itu, Umi, langkah apa yang Umi lakukan, Umi, sehingga Umi itu bisa mengambil kesimpulan itu sesuai dengan peraturan yang kita hadapi sekarang ini? Mungkin saya bisa memanggil guru tersebut, ya, baik secara individu maupun secara keseluruhan. Itu yang ada di sini. Kita akan mengambil suatu solusinya agar kita bisa menyelesaikan permasalahan ataupun hal-hal yang dihadapi oleh guru tersebut. Tapi utamanya kalau
supaya kedua masalah yang dihadapannya ini bisa diselesaikan dengan benar atau dengan merasa dengan pokoknya diselesaikan dengan bagaimana caranya supaya keduanya itu tidak merugikan. Ya betul sekali Bu. Istilahnya di sisi lain juga karena kedisiplinan, tetapi di sisi lain juga karena istilahnya rasa iba dalam hati tidak tega istilahnya. Ya terus apa namanya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini yang untuk mempermudah ketika Umi mengambil keputusan dalam hal tersebut? Selama ini saya melihat banyak hal ya, hal-hal yang ketika saya mengambil suatu keputusan, kemudian ada masukan atau saran dari semua pihak, semua warga sekolah ya. Kalaupun semua warga sekolah itu bisa memahami apa yang sebab tanpa kerjasama dari kita semua kita tidak akan mungkin dapat terlaksanakan. Betul sekali Bu. Iya. Jadi sebelum kita mengambil keputusan yang sebaiknya harus ada kerjasama dulu ya Bu ya, dari pihak-pihak lain ataupun dari guru-guru lain. Luar biasa Bu. Terus adakah pengaruh nih dari sekarang kan sudah dari ini guru penggerak, salah satunya Ibu Sembimi, terus yang kedua dari saya sebagai calon nih, ada nggak pengaruh di lingkungan sekolah ini sebagai ada perubahan dari guru penggerak ini Mi? Ya, menurut saya sangat banyak pengaruhnya. Setelah saya bandingkan dari dulu sebelum ada guru penggerak ya, dengan sekarang, setelah adanya guru penggerak, walaupun ini ya sudah punya sertifikat sebagai guru penggerak dan atau sebagai calon guru penggerak, saya melihat mutu pendidikan di sekolah kita ini sangat meningkat ya, signifikan. Karena apa ya, yang dulu sekolah kita ini pertama dilihat dari mutu ya. Kita misalnya guru mengajar hanya mengajar dengan begitu saja. Tapi setelah ada guru penggerak yang bisa menggerakkan temannya yang berada di sekolah ini, jadi semua guru itu ya, hampir semua guru itu saya lihat sudah mulai kreatif mereka, sudah mulai kreatif, sudah mulai banyak cara dalam menyampaikan KBM-nya. Pertama berinovasi, berkreatif, jadi sudah mulai mereka sangat banyak pengaruh. Kami juga sebagai calon guru penggerak ini mengucapkan terima kasih juga karena tanpa ada dukungannya dari Umi dan dari guru-guru lain, mungkin kami juga tidak bisa sampai titik ini. Itu berkat juga kerjasama dari Umi dan motivasi yang luar biasa yang Umi bangun di kami juga. Jadi kesimpulannya dari wawancara yang saya juga bertanya dari tadi bahwa setiap permasalahan yang kita hadapi sebaiknya kita harus tanpa melihat dari sesi apa yang istilahnya rasa iba dari hati, tetapi kita harus membangun dari kedisiplinan, kedisiplinan dan kejujuran. Kejujuran yang sudah kita sepakati, yang sudah kita tentukan, begitu kan Bu? Sungguh luar biasa Bu. Jadi kalau saya lihat dari perkembangan sekolah yang sejak awal mulai dari Umi masuk sampai sekarang ini luar biasa sekali Bu perkembangannya, mulai dari tatanan dari depan pintu gerbang sampai di luar sana Bu, alhamdulillah sudah ada istilahnya perkembangan yang luar biasa Bu. Dan itu semua berkat kerja Umi dan kerja sama dari guru. Terima kasih banyak Umi atas waktunya dan semoga Umi selalu sehat walafiat
dan Amin. bisa bekerja lebih giat lagi dan semangat lagi untuk pembangunan sekolah SDN Negeri 29 Kolbu. Iya, Terima kasih sama-sama, banyak. ya. Iya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Pak Guru. Apa kabar Bunda? Baik sekali. Alhamdulillah Bunda ya. Ini Bunda, alhamdulillah kita dari CGP Angkatan 8 mendapat tugas yang berkaitan dengan modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis kebajikan. Jadi di sini kita ditugaskan untuk mewawancarai Ya. pemimpin dari sekolah saya Iya. sendiri dan sekolah tetangga. Di kepala sekolah. Iya. Dan alhamdulillah saya mendapat giliran dan berkesempatan untuk berwawancara dengan Bunda. Ya, silakan Pak Guru. Terima kasih Bunda ya. Ya. Bunda, bisa ini Bunda, sebelum kita masuk ke pertanyaan, mungkin bisa Bunda memperkenalkan diri dulu Bunda. Oh iya. Terima kasih Pak Sudomo atas kehadirannya hari ini ingin berwawancara dengan Bunda. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu Bunda. Yaitu Ibu Ismiati SPD. Saya adalah kepala sekolah SD 40 Wajah. Ya. Ini Bunda, selama ini bagaimana Bunda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bunda yang berkaitan di sekolahnya Bunda? Ya, pada kita tidak pungkiri bahwa dalam perjalanan saya sebagai kepala sekolah, permasalahan itu ada selalu muncul bagi siswa maupun di dewan guru itu sendiri, berkaitan dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Guru tadi dengan dilematika. Saya harus tahu dulu kasus seperti apa yang akan kita tangani. Kalaupun itu masalahnya serius, apakah masalah itu yang biasa-biasa saja atau yang ringan-ringan saja. Yang perlu kita pertama sekali kita mengidentifikasi dulu, menganalisis dulu kasus apa sih yang berkembang di sekolah. Jadi kalau yang saya tangkap Bunda berarti Bunda mengidentifikasi dulu Betul dari sekali. permasalahan yang dihadapi atau kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bunda ya. Betul Ya, sekali. sebelum Bunda mengambil kesimpulannya. Ya. Baik Bunda. Terus bagaimana sih Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bunda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua pilihan Bunda, yang sama-sama benar, terus Benar, ya. yang sama-sama mengandung nilai kebajikan Bunda. Oh, gitu ya. Iya. Ya. Benar ya, bahwa dalam kegiatan sehari-hari ada saja permasalahan yang muncul gitu. Bisa dikatakan masalah, bisa juga dikatakan tidak, karena memang dari identifikasi masalah yang tadi yang sudah saya sampaikan dari pertanyaan dari Pak Guru tadi, jadi pertanyaan itu ada yang bukan pertanyaan tapi masalah itu ada yang Benar. yang benar, kemudian ada juga yang kita tidak mengatakan masakan salah gitu. Tetapi yang perlu kita lakukan yang pertama itu adalah kita menentukan skala prioritas ya. Mana masalah itu yang kita dahulukan, yang mana dikemudiankan. Tetapi bukan berarti yang kemudian itu kita kesampingkan, tetapi kita harus menentukan dulu berat dan ringannya suatu masalah tersebut. Apalagi ini menghadapi dilematika yang dua-duanya sama mengandung kebenaran. Iya. Jadi kalau dari yang saya tangkap Bunda, berarti di setiap permasalahan walaupun dihadapkan dengan ini yang benar, terus ini yang mengandung nilai kebajikan, dalam arti harus mengedepankan kedisiplinan Bunda ya. Walaupun dari kasus ini dari rasa empati kita itu muncul sebenarnya, tapi harus kita mementingkan bahwa ini benar-benar nilai dari kedisiplinan harus diutamakan Bunda. Terus
langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bunda yang biasa Bunda lakukan selama ini untuk menghadapi dari permasalahan seperti itu Bunda? Ya. Jadi Pak Sudomo, cara yang saya lakukan, kemudian strategi yang saya lakukan menghadapi dilematika tersebut, yang pertama kita harus subjeknya, orangnya gitu, guru yang mana yang memiliki masalah tersebut, apakah satu orang apa dua orang yang harus kita urus gitu, yang harus kita atasi dan kita akan mencarikan solusi gitu. Kemudian dari subjek itu, seorang guru itu, kita akan menganalisis masalah apa sih yang sebenarnya terjadi pada guru itu. Nah, setelah kalau kita sudah tahu masalah itu, kemudian saya akan melakukan pendekatan dulu terhadap guru tersebut untuk menggali apa sih yang perlu ditangani gitu. Nah, dari permasalahan yang muncul dari seorang guru tersebut. Nah, kalau sudah demikian, kalau sudah kita mengadakan pendekatan, kemudian kita akan meninventarisir masalah-masalah itu, kemudian setelah itu saya selaku kepala sekolah akan mencarikan solusi jalan keluar yang terbaik, sekalipun masalah yang dihadapi itu sudah berat, tetapi beratnya itu kita harus pandang dulu itu sebagai sesuatu yang memang sebuah tantangan. Kemudian dari hal itu supaya antara saya selaku top leader di sekolah itu menangani satu masalah, guru ini tidak merasa seolah-olah kita menjudge bahwa dia ini adalah seorang punya masalah gitu. Tapi mari kita lihat kemungkinan dari masalah itu juga mempunyai nilai kebenaran, nilai kebajikan, karena dibalik masalah yang muncul itu, yang dia lakukan ini itu merupakan satu nilai kebajikan. Di sisi lain dipandang sebagai suatu yang mungkin tidak baik, tetapi di lain pihak bisa saja seorang guru itu mempunyai nilai-nilai universal yang memang dia akan dipertahankan oleh dirinya, sehingga dia bisa melakukan sesuatu yang mungkin menurut pandangan orang lain itu tidak bisa ditolerir. Tetapi saya selaku kepala sekolah harus bisa mempertimbangkan dari kedua sisi gitu. Sisi satu harus dalam diri seorang guru itu harus kita pertahankan kredibilitas sebagai seorang guru, tidak mengesampingkan daripada nilai-nilai yang sudah berlaku, seperti tadi nilai-nilai universal itu. Begitu mungkin Pak Sudomo ya. Luar biasa Bunda ya. Jadi kalau saya sebagai tidak salah saya memilih Bunda sebagai rekan untuk wawancara, karena pengalaman Bunda luar biasa, sehingga saya patut bisa mencontohi. Jadi saya hari ini luar biasa diistimewakan ini Pak Guru yang ini. Terima kasih Pak Sudomo. Terus dalam mengambil kesimpulan tadi Bunda, adakah tantangan tersendiri untuk Bunda ketika mengambil keputusan Bunda? Ya, betul sekali Pak Sudomo. Jadi kalaupun terjadi suatu masalah yang kita tangani tadi, setelah kita analisa, kemudian kita mencoba untuk menggali lebih dalam, ternyata ada sebuah tantangan. Tetapi dari tantangan ini kita harus bisa untuk melakukan suatu pengkajian lebih dalam lagi, sejauh mana permasalahan itu ya, dengan faktor-faktor yang akan kita lakukan gitu, sehingga tidak akan terjadi kendala gitu. Nah, kalaupun ini dinilai dari satu sisi itu bahwa seorang guru itu bisa ditangani dengan cara satu ya, nah, okelah kita bisa berjalan. Luar biasa Bunda ya, dari kasus-kasus yang dihadapi Bunda, sehingga Bunda itu bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan peraturan kedisiplinan sekolah yang berlaku di sekolahnya Bunda. Nah, dari kasus-kasus yang dihadapi oleh Bunda,
ada nggak tantangan-tantangan tersendiri Bunda yang dihadapi oleh Bunda itu ketika menghadapi apa namanya ketika Bunda menyelesaikan setiap kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bunda? Ya, benar sekali Pak Sudomo. Setiap masalah yang muncul di sekolah ini kita sudah menangani dengan berbagai cara dan strategi, ya. Tetapi ada saja tantangannya, ya. Cara yang kita sudah lakukan dengan menggunakan cara satu, ternyata cara ini berhadapan dengan situasi yang tidak nyaman gitu. Kemudian kita saya mencoba lagi permasalahan itu menggunakan cara yang kedua gitu. Ternyata cara kedua ini berbenturan dengan suatu hal-hal yang memang di sekolah itu memang yang sudah saya lakukan, yang sudah merupakan kesepakatan antara saya dengan Dewan Guru, karena memang dari satu keputusan yang saya lakukan tidak hanya untuk satu orang guru, tetapi apa yang saya katakan apabila kita ambilkan dalam satu keputusan, kalau sudah lewat suatu kebulatan keputusan, kemudian dari seperti itu saya bisa di dalam suatu masalah itu akan terjadi suatu dilema, akan terjadi tantangan, apakah saya harus menembus dari satu kesepakatan kita sepakati semua gitu. Nah, oleh karena itu memang benar masalah itu memang penuh dengan tantangan, tetapi tantangan itu saya akan coba untuk bisa secara sedikit demi sedikit dengan cara lain, tapi tidak mengesampingkan apa yang menjadi harapan bersama begitu, sehingga masalah-masalah itu sekalipun ada tantangan di depan kita anggap aja sebuah terobosan, anggap saja sebuah memang hal yang harus kita lewati, ya, sehingga demikian masalah yang tadi yang muncul itu akan bisa terselesaikan. Ya, mungkin seperti itu Pak Sudomo. Oh iya betul ya. Jadi yang namanya setiap permasalahan pasti ada yang namanya tantangan budaya. Betul sekali. Ya. Nah dengan tantangan ini bukan berarti kita harus mengambil kesimpulan itu, keputusan itu tidak sesuai dengan peraturan yang terjadi di sekolah. Betul. Atau tidak membiarkan, atau kita membiarkan masalah itu tidak dipecahkan, tidak seperti itu. Baik Bunda, dari kasus-kasus dilematika yang Bunda hadapi, yang pastinya ada yang berperan sebagai yang sedikit ada yang membantu Bunda ya. Ada nggak seseorang yang mempermudah atau yang membantu Bunda dalam mengambil keputusan dilematika itu Bunda? Ya. Benar sekali Pak Sudomo. Jadi ada seseorang yang tempat saya berbagi rasa, tetapi harus kita pertimbangkan dulu. Kalau masalah itu yang dihadapi oleh guru itu memang yang off the record, saya tidak memberikan ruang kepada orang lain untuk saya terbuka, tetapi saya bisa untuk mengintrospeksi ataupun menganalisis ke dalam pikiran saya. Saya merenung seperti apa jalan keluarnya. Ya, saya rasa dengan seperti itu bisa untuk menghadapi solusi dari permasalahan. Tetapi kalaupun masalah itu membutuhkan ada orang lain untuk berbagi, ternyata sumpah saya sudah untuk tempat saya pikiran untuk sebuah solusi, ternyata saya stuck di situ, tetapi saya harus membuka diri gitu untuk berbagi dengan guru yang bisa saya ajak kerjasama. Memang di sekolah ini Pak Sudomo ada satu orang tempat saya berbagi cerita gitu. Jadi beliau ini walaupun umurnya junior, tapi beliau pikirannya dewasa gitu, ya, bisa untuk membantu. Yang dapat Bunda percaya. Iya, yang baik, jadi yang saya percaya sekali. Jadi beliau itu sudah luar biasa, bisa untuk kemana bisa untuk memberikan saya alternatif seperti apa gitu, sehingga walaupun saya
di pihak mungkin lebih tua dari saya, dari Bunda ini saya beliau adalah yang muda gitu, junior, tapi dari alternatif yang diberikan ke saya itu memang bisa diperhitungkan, ya saya bisa untuk mengambilnya. Ya, luar biasa Bunda ya. Berarti di sini kan istilahnya di sekolah itu harus ada istilahnya kolaborasi begitu Bunda ya, kerjasama antara kepala sekolah dengan guru-guru lain. Baik Bunda, mungkin itu aja yang bahan wawancara kita hari ini. Dan sebelum saya mengakhiri ini Bunda, luar biasa Bunda, kalau yang saya nilai dari sekolahnya Bunda itu sudah perkembangannya sudah luar biasa Bunda. Terima kasih Pak Guru. Selama Bunda, padahal kalau yang saya lihat ini baru Bunda ya, di SDN 40 Woja. Benar. Tapi dengan kerja kerasnya Bunda yang sangat luar biasa sehingga Iya. terlihat sekali perubahannya Bunda. Iya. Jadi di situ sebagai motivasi saya Bunda. Iya. Ya, malah bisa menjadi sekolah contoh buat saya Bunda. Karena berhubung sekolah kita berdekatan Bunda. Iya. Saya juga merasa senang dengan kehadiran Pak Sudomo, sudah bisa bercerita, ada tugas kaitan dengan tugas. Soalnya mungkin suatu ketika saya tetap terbuka pintu untuk bisa menerima kehadiran dari Pak Sudomo. Terima kasih Bunda, luar biasa dan ilmunya sangat bermanfaat untuk saya. Terima kasih sekali. Iya. Sama-sama Pak Sudomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.